Nah, minggu ini kita belajar tentang bagaimana memiliki kelimpahan Yesus. Ya, kita lihat Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama ya supaya semangat. 1, 2, 3. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan menemukan padang rumput. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Jadi saudara ini bicara tentang hidup ya. Jadi pencuri datang itu dia hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya mau tanya sama saudara, kenapa orang mencuri? Karena dia nggak punya, betul? Orang yang tidak memiliki pasti dia pengen mencuri. Yang kedua, kenapa orang mencuri? Karena dia terbatas. Dia pengen punya 10, dia punya 5. Dia pengen mencuri, betul nggak? Siapa pencuri itu? Musuh, betul? Iblis, ya. Pencuri dalam hal ini dikatakan adalah musuh kita. Siapa? Iblis. Karena kalau sudah baca sebelumnya itu gembala, ya. Gembala itu Tuhan ya. Dan dia katakan kalau kau masuk kepadaku, aku pintu, kalau kau masuk padaku kau dapat selamat. 1. Yang kedua kau pasti ketemu padang rumput. Amin. Kan ayat 9 dikatakan kan. Ya. Ayat 9 coba. Akulah pintu katanya. Kalau barang siapa masuk melalui aku, apa dapatnya? Selamat. Yang kedua selalu menemukan. Luar biasa ya. Nah jadi dia tidak ada kata-kata selalu kehidupan, nggak ada bunuh membinasakan gitu ya. Tapi pencuri, ya siapa dia? Iblis, ya musuh kita. Ya dia selalu mencuri. Kenapa? Karena dia tidak memiliki apa-apa, saudara. Ya maka itu jangan terlalu kagum kepada setan, pada musuh, kepada iblis, karena dia sejatinya dia nggak punya apa-apa. Makanya dia diidentikan sebagai pencuri, ya. Makanya itu dia dilempar ke dunia, dunia menjadi pengaruh buat dia. Kenapa? Karena dia selain tidak memiliki, dia terbatas. Dosa membuat orang terbatas, betul? Pada waktu pada waktu Adam dan Hawa di Firdaus, di taman Tuhan, dia nggak pernah mengalami keterbatasan. Dia mengalami kelimpahan, dia mau makan, wah semua ada, betul? Tapi begitu ada dosa, dia dilempar ke dunia mulai terbatas. Apa itu terbatas? Ditentukan batas-batasnya, betul? Tidak luas, ya, tidak leluasa. Dosa membuat terbatas. Makanya iblis memiliki karakter mencuri. Kenapa? Dia tidak punya apa-apa. Kita mau buktikan ya. Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua pemerintah-pemerintah roh jahat. Jadi jangan percaya kalau ada orang mengajarkan bahwa sekarang tuh iblis masih punya struktur pemerintahan. Jadi yang jadi gubernur gitu kan, jenderal gitu ya. Enggak, sudah enggak ada dia. Kenapa? Karena pada waktu mati di kayu salib, Yesus sudah melucuti pemerintah-pemerintah. Amin. Ya, jangan sampai kita tuh mikir, waduh, kita masuk ke desa ini atau masuk ke sana ada jenderalnya. Dan jangan takut, betul? Karena Tuhan telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa.
Artinya pemerintah itu ada strukturnya gitu ya. Penguasa tuh yang kuat. Sudah dilucuti, dijadikan tontonan. Sudah kalah. Makanya dia diidentikan jadi pencuri. Karena dia tidak memiliki apa-apa. Ngerti ya saudara ya? Ya. Jadi dia punya apa dong? Kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Ya, 2 Tesalonika 2. 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Bisa Bu? Oke. Saya akan bacakan ya. Atau silakan kalau mau baca juga boleh. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi iblis bisa bikin perbuatan ajaib? Bisa. Bisa gak bikin tanda-tanda? Bisa. Bisa gak bikin mujizat? Bisa. Tapi palsu. Ngerti ya? Jangan mau terkecoh. Amin. Karena sebenarnya dia tidak memiliki apa-apa. Amin. Dia terbatas, betul gak? Makanya kerjaannya mencuri. Ngerti? Ya, saya ingin pastikan saudara ya, supaya saudara jangan gampang terpengaruh menjadi pengikut dunia gitu loh. Saudara itu nggak ditetapkan menjadi follower dunia. Saya bilang sama teman-teman youth, bro, jangan malu, jangan minder kalau engkau nggak sama dengan dunia. Kadang orang malu sama nggak pakai iPhone gitu kan, nggak pakai sepatu yang up to date gitu. Kamu tuh levelnya di sini bro, betul nggak? Ngerti nggak ya? Karena memang kita bukan follower. Aduh, dia udah dilucuti kok. Amin. Jangan mau dicuri gitu loh. Ngerti nggak? Kita tahu posisi kita. Ya dia bisa bikin perbuatan ajaib. Dia bisa tanda-tanda, bisa mujizat, bisa. Tapi palsu. Ya, kemudian ayat 10 dikatakan. Lanjut. Dengan rupa-rupa tipu daya. Terhadap tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat. Jadi yang dia punya sekarang adalah tipu daya. Tahu ya? Tipu daya. Apa yang namanya itu? Rayuan gombal lah ceritanya. Apa ya? Tipu daya si jahat ya. Ngerti ya? Nah, dia hanya bisa mencuri saudara dengan tipu dayanya. Ya. Jadi jangan mau, gini loh, jangan menganggap bahwa dia itu besar apa, enggak ada apa-apanya, betul enggak? Masalahnya sekarang tipu daya. Ya pikir itu tadi, di dunia ini, follower dunia gitu-gitu ya. Jadi pengakuan-pengakuan, bahkan atmosfer, ya atmosfer rohani, tidak terlalu kuat untuk mendorong dia. Bagaimana caranya? Harus ada pendoa syafaat. Saya sampaikan itu kepada mereka. Berdoa syafaat. Saya bilang gitu. Kalau enggak kita kehilangan generasi. Ngerti ya saudara ya? Karena tipu dayanya ini luar biasa kan. Tipu daya jahat. Ngerti enggak? Ya. Saya waktu itu berhari-hari saya doa keluar satu gitu ya. Di dalam, ini kan diuji ya saudara ya. Tapi banyak itu yang terperangkap. Jadi perlu ada gerombolan orang yang digairahkan untuk berdoa. Ya kan? Karena mereka nggak bisa ditolong kecuali kita yang tolong. Ya. Karena udah terperangkap. Ya. Bagaimana dia terperangkap? Karena memberikan tipu daya si jahat masuk dalam hidupnya. Ngerti ya? Ngerti ya? Nah, saudara kita lihat, saya mau kasih tahu bahwa nggak usah fokuslah kepada pencuri. Betul nggak? Kita datang lagi ke Yohanes 10 ayat 10. Ya. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Saudara, pencuri itu hanya 3 kerjanya. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau dia udah berhasil mencuri, dia gak berhenti di situ, dia akan bunuh. Makanya jangan heran saudara, anak-anak muda seringkali bukan hanya patah hati, ya kadang-kadang diputus cinta. Tapi target iblis dia bunuh diri. Betul nggak? Saudara lihat aja anak-anak UPI dan segala macam masalahnya sepele kok patah hati. Betul nggak?
Karena dia curi dulu, dia tipu. Baru dia bunuh. Baru dia binasakan. Ya. Jadi kerjaan pencuri hanya 3. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita nggak usah fokus ke itu. Kita baca sama-sama. Aku, 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang untuk mencuri, Tuhan datang, Yesus datang untuk memberi saudara dan saya hidup. Saudara, hidup di dalam firman ini itu bahasa Yunaninya bukan bios. Kalau bios itu bicara dengan hidup manusia. Hidup yang manusiawi, ya. Tapi hidup di sini bahasa Yunaninya itu adalah joy. Sorry kok kebalik. Joy itu artinya kehidupan ilahi. Kehidupan Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Karena kalau kita percaya kepada Dia, kita memiliki hidup. Artinya kita memiliki joy, kehidupan ilahi. Kita lihatlah Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Ya, Yohanes 1. Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 1 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di dalam Dia firman, ini bicara firman itu adalah Allah gitu ya. Di dalam Dia ada hidup. Nah, hidup yang sama di Yohanes 1 ayat 4 itu sama hidup yang sama yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Joy, ya. Dan hidup itu, joy itu adalah terang manusia. Artinya kalau saya menerima joy, ayat yang kelima dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Jadi kalau saya punya joy, tidak bisa kegelapan menguasai saya. Amin. Tidak bisa kegelapan masuk dalam hidup saya. Woi, dahsyat. Tidak bisa pencuri datang untuk mencuri apapun dalam hidup saya. Karena bicara kegelapan tidak menguasai, artinya tuh kegelapan tidak mampu memahami yang pertama. Luar biasa, betul nggak? Nggak ngerti, levelnya itu lebih tinggi, betul nggak? Kegelapan nggak bisa memahami. Kedua, kegelapan nggak bisa menguasai, mengendalikan hidup saya. Kegelapan tidak bisa mematikan kehidupan saya. Kegelapan tidak bisa menaklukkan kehidupan. Oh, itulah jenis kehidupan yang diberikan Tuhan kepadamu. Amin. Saya ingin saudara sadar bahwa saudara ini memiliki jenis kehidupan yang dahsyat luar biasa. Supaya kau jangan ditipu, betul? Amin. Jadi kalau bicara terang itu bercahaya, itu tidak ada satupun kegelapan yang bisa mematikan, yang bisa menaklukkan, yang bisa menguasai, yang bisa memahami. Justru terang itu yang mengusir kegelapan. Kita balik ke Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yang tadi hidup joy, betul nggak? Hidup itu adalah terang manusia, betul nggak? Kegelapan tidak bisa menguasainya karena kehidupan Tuhan sendiri yang diberikan. Yang kedua dikatakan dan apa katanya? Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudara, hidup yang dikasih Tuhan, joy itu tidak terbatas seperti ini. Betul? Pencuri kenapa mencuri? Karena dia terbatas. Dosa yang buat terbatas. Tapi engkau cirinya joy itu selalu bicara abundantly, kelimpahan. Tidak terbatas. Amin. Kenapa banyak anak muda terperangkap? Gak mungkin saya
Orang tua saya begini. Karena sekalipun dia punya joy, tapi pikirannya masih di sini terbatas, betul nggak? Nggak mungkin masa depan saya luar biasa. Nggak mungkin saya jadi orang pinter. Orang tua saya begini begono. Nggak mungkin. Anak muda banyak yang dia tidak sadar bahwa dia ketika dia datang kepada Yesus, dia punya jenis kehidupan yang dahsyat. Yang tidak terbatas. Unlimited, betul? Abundantly. Tapi anak muda seringkali berpikir terbatas, betul? Aneh kan? Terperangkap dia. Iblis mulai curi. Gak mungkin saya, minder saya. Saya memang orangnya begini. Saudara, ada banyak anak muda merasa terbatas, betul? Sekali lagi, kau punya joy. Joy tidak pernah terbatas, amin? Dosa yang memiliki terbatas. Amin? Ya, apapun keadaanmu, Tuhan bilang kau nikmati kelimpahan. Yes? Yes, saudara ya. Nah, ini yang sering kali kita tidak sadar dan kita percaya sama Tuhan, tetapi sama iblis pencuri. Dia membuat proses ya, atau jenis kehidupan itu seperti dilumpuhkan gitu. Jadi kita ditipu. Terima Yesus, tapi pikirannya masih terbatas, betul nggak? Saya memang begini, saya begini, orang tua saya begini, bukono begini. Sehingga dia tidak pernah mengalami joy yang penuh kelimpahan. Dia tidak mengalami kehidupan ketidakterbatasan Allah. Saya gemes sama iblis ya. Ini baru harus disadarkan ya. Saya mau menyadarkan anak-anak muda, posisimu luar biasa. Kau bukan orang biasa-biasa, betul? Ya, kelimpahan. Ya. Itu harusnya yang kita alami. Amin. Aku nggak cantik sih. Hah, saudara, iblis itu curi dengan kau terbatas. Kau begini. Betul nggak saudara? Kok nggak begini, kok nggak sesuai dengan spesifikasi dunia. Betul nggak? Bangga banget gitu loh kalau sama dengan dunia gitu. Saya heran juga gitu. Ya. Kalau nggak seperti BTS, kalau nggak seperti, saya bilang sama anak-anak muda di sana. Kamu salah mengukur dirimu, betul? Levelmu itu di sini bro. Betul nggak? Kalau hanya gara-gara kamu tidak sama dengan dunia, terus kamu stres, kamu bunuh diri. Ngerti nggak saudara? Karena kamu memang tidak ditetapkan jadi follower dunia. Dia yang harus jadi followermu. Betul nggak saudara? Kita harus bawa dunia kepada Tuhan. Betul nggak? Level kita tuh di sini. Kita punya joy. Amin. Biarin orang bilang kita orang sederhana. Orang menghakimi kita karena kita terbatas. Betul nggak? Biarin. Tapi kita punya joy. Dan joy selalu kelimpahan. Dalam segala, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya gini, Tuhan gak mau tahu kamu terbatas bodoh apa segala macam, gak mau tahu Tuhan. Tapi yang jelas ketika hidupnya diinvestasikan dalam hidupmu, berubah semuanya. Jadi tidak terbatas, amin. Gini loh saudara. Apa yang kau pikirkan, kau yakini itu yang terjadi, betul nggak? Kalau kau yakini terus, aduh aku terbatas, aku begini, ya itu yang terjadi, betul nggak? Kau tidak akan dimunculkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang hebat, yang berpengaruh, betul? Tapi kalau kau tahu bahwa ada joy loh dalam hidup saya nggak terbatas, gini-gini, saya pasti oleh karena Tuhan. Dasar keyakinan kita inilah yang menjadi kenyataan, betul nggak? Dan kita tidak gampang dicuri oleh tipu daya. Amin. Gak usah peduli, gak pakai tren sekarang harus, apa ini katanya?
udelnya kelihatan itu ya. Di cewek itu apa sih namanya itu? Bukan tank top ya, apalah. Bahasa Inggrisnya apa gitu ya. Semua pakai begitu. Rasanya kalau saya kemarin lihat di YouTube, waduh ini anak Tuhan di gereja udah kayaknya modelnya udah kayak di mana gitu. Terus kita merasa bahwa kalau kita nggak punya baju itu gitu, kita merasa tidak up to date gitu. Bodoh itu menurut saya, betul nggak? Ngerti ya saudara, saya ekstrem ini, saya kasar. Kenapa? Karena ini levelmu. Amin. Ya. Nah sekarang kelimpahan dalam hal apa sih? Gitu kan. Kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Oke. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Jadi kelimpahan ini bukan bicara saja soal materi. Tapi kelimpahan yang dimaksud itu menyangkut tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Ya, kenapa tubuh? Karena tubuh juga seringkali terbatas. Iya kan? Orang tuamu diabetes ya? Waduh, pasti kamu kena diabetes. Atau lah misalnya saya gitu ya. Waduh, saya umur 60, pasti sakit. Ini sakit ini, sakit ini. Saudara, dalam tubuh kita seringkali juga dunia ini membatasi kita, betul? Ya. Wow. IQ saya dicek rendah. Ya kan? Terbatas. Ya. Percayalah bahwa Yesus di kayu salib sudah membebaskan kita dari sakit penyakit, dari kutuk segala macam gitu ya. Jadi seharusnya tubuh kita ini mengalami unlimited kelimpahan. Peduli amat mau IQ saya di sini jongkok, mau saya keturunan orang diabetes, mau kelemahan ini, kelemahan ini. Karena sekarang anak muda pun diset sama dunia banyak kelemahan, betul nggak? Masih muda udah cuci darah dan segala macam, saudara. Tapi kalau kau tahu Joy, kau tahu bahwa tubuhmu ini dipenuhi Tuhan dengan kelimpahan, dengan ketidakterbatasan, dengan unlimited. Amin. Sehingga kau tidak terganggu dengan sakit penyakit. Kau sehat, kau kuat. Ada Mazmur, silakan Mazmur 92 ayat 14 dan 15. Mazmur 92 ayat 14 dan 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk. Ini kalau terjemahan secara ini menjadi gemuk itu menjadi buahnya banyak. Bukan gemuk secara fisik ya. Dan segar. Ya. Jadi inilah joy. Ya. Tuhan Yesus menebus kita mati di kayu salib bukan dia membebaskan sakit penyakit. Oh nanti kalau umur segini ya, karena umur 60 ke atas pasti sakit-sakitan. Saudara kalau kita punya dasar keyakinan ya terus terbatas, betul nggak? Tapi kalau saya punya dasar keyakinan kelimpahan maka tubuh saya dibebaskan. Saya masa tua pun, waduh itu berarti masa mudamu lebih lagi ditolong Tuhan, betul nggak? Sampai masa tua pun kamu kok masih berbuah. Amin. Keterbatasan dunia dibatalkan, betul nggak? Ya kan? Kamu masih berbuah, kamu masih segar. Itu cita-cita saya. Kan saya umur 80 pun saya masih bisa keliling desa. Amin. Ya. Buat apa? Ayat 15 dikatakan. Ya. Ayat selanjutnya, Bobo. Ayat 15. Nah ini. Apa? Kita baca sama 1, 2, 3. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku. Dan tidak ada kecurangan padaku.
Jadi kenapa sih saya harus mengalami ketidakterbatasan Allah? Karena saya mengalami kelimpahan. Orang bilang saya keturunan orang bodoh, keturunan orang miskin, terbatas. Tapi saya mengalami dasar keyakinan bahwa saya punya joy. Akhirnya Tuhan bawa saya untuk mengalami hikmat, kepandaian. Saya mengalami berkat Tuhan supaya saya memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Amin. Nah kalau saya terbatas, saya nggak bisa sampaikan Tuhan itu benar, betul? Bahwa ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Kalau engkau nggak punya jenis kehidupan joy, nggak mungkin orang percaya, betul? Amin. Saya tadi saksikan di ini ya. Jadi saya itu udah di Margawangi itu udah 25 tahun. Tahun 2000 saya beli rumah itu. Beberapa kali saya kunjungi ada tetangga bola-balik yang stroke dan segala macam. Umurnya masih muda dari saya. Saya nggak ngerti kalau hidup saya diperhatikan sama tetangga. Jadi dulu waktu kami di blok 3, di tahap 3, itu belum ada banyak rumah. Saya itu adalah penduduk pertama, berdua sama dia. Jadi pada waktu tahun 2000 si orang keluarga ini sudah tahu siapa saya, karena hanya kita berdua. Pada waktu saya jenguk Pak RT stroke di rumah sakit, dia ngobrol lah sama saya gini gitu-gitu. Terus dia bilang, Mbak Yus, ini anaknya ya. Anaknya dulu menikah, diam juga di situ. Mbak Yus apa? Saya mau ngomong deh sama Mbak Yus, ada apa? Saya bilang, selama saya ada di Margawangi 20 tahun, saya tuh nggak lihat Mbak Yus sakit. Rupanya tetangga perhatikan kita, betul? Saudara saya gampang aja kan ngomong. Ya karena saya punya sumbernya Bu. Hati yang gembira adalah obat. Heran saya. Kan sini tetangga ini sudah sakit. Saya kan 25 tahun lihat hidup hari-harinya. Ini bukan masalah sombong saya gagah perkasa, bukan. Karena dasar keyakinan saya, betul nggak? Saya punya kehidupan nilai joy. Supaya apa? Supaya kasih tahu sama dia, Tuhan itu benar. Betul nggak? Amin. Bahwa ia gunung batu. Tidak ada kecurangan. Amin. Makanya tubuh kita ini benar-benar harus mengalami kelimpahan. Unlimited. Amin. Makanya kalau ada sakit penyakit bilang sama tubuhmu, kamu salah alamat. Aku tuh hidup di dalam ketidakterbatasan loh. Kau sudah ditebus loh sakit penyakit, dikutuk-kutuk sudah ditebus di kayu salib. Ya, bisa. Tergantung imanmu, betul nggak? Kalau kamu bilang, emang wajar sih saya sakit-sakitan karena nenek saya, kakek saya kena asma. Ya terjadi, betul nggak saudara? Apa yang kau yakini itu yang terjadi, betul nggak? Kalau kau yakini bahwa kau sehat, kau akan terjadi, betul? Kalau dipikir-pikir saya naik dulu waktu saya dinas ke luar negeri, berapa musim jet lag gini, saya sampai bingung dengan diri saya. Karena saya tahu itu bukan diri saya, karena joy, amin. Amin. Ini bukan masalah sombong-sombongan, tapi ini masalah jenis kehidupan yang diberikan Tuhan sama kita. Luar biasa kan? Unlimited, ketidakterbatasan Allah. Amin. Ya. Jadi tubuh kita mengalami kelimpahan. Amin. Kita bukan orang bodoh. Makanya kan saudara tahu The Last Supper ya, nonton ya. Bagaimana saya kagum Petrus, dia khotbah ribuan orang, betul nggak? Dia orangnya apa? Nelayan. Gak berpengetahuan. Ya kan? Dia gak sekolah teologi ya. Betul gak? Makanya Paulus katakan, dulu dia gak terpandang. Dulu dia gak terkenal. Ini banyak terbatas. Sekarang, betul gak? Ngalami joy. Petrus sudah khotbah di mana-mana. Betul gak? Bisa meyakinkan orang. Ribuan loh. Dahsyat itu. Jadi dia hidup dalam ketidakterbatasan Allah. Amin. Ya. Saudara, ingat loh, Yesus itu mati bukan karena ditusuk, betul? Bukan karena mahkota duri loh itu.
Yesus mati itu karena dia bilang sudah selesai. Jadi dia ditombak, ditusuk, dipukuli bukan bisa mematikan hidup dia. Betul nggak? Iya kan? Bukan. Bukan sakit penyakit, bukan penderitaan yang mematikan dia. Betul? Karena kehidupan ilahi ada pada dia. Saudara kalau menurut medis itu udah mati itu Yesus itu. Betul nggak? Udah mati. Saudara bandingkan dengan manusia biasa, udah remuk gitu. Berapa hari itu bawa sini saya pergi kan ke Israel, tahu itu Via Dolorosa kayak apa. Tapi nggak bisa kegelapan menguasai dia. Amin. Dia mati kenapa? Karena dia berkata sudah selesai. Betul? Bukan karena dia mahkota hidup, bukan dia karena ditombak. Betul nggak? Amin, saudara. Karena dia punya joy. Amin. Ya. Makanya jangan mau terbatas ya. IQ ku terbatas, saya bodoh. Jangan mau. Betul? Amin. Kau punya kehidupan. Sombong kali mbak. Ya itu jenis kehidupan yang diberikan sama kita kok. Kita harus alami, betul nggak? Supaya apa? Supaya saya bisa memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Amin. Yang kedua apa? Jiwa. Tadi tubuh, jiwa, dan roh. Saudara lihat sekarang orang-orang psikologi, saudara dia bilang gini, kenapa ya orang stres? Kenapa orang bipolar, kenapa orang depresi, kenapa gini, segala macam gitu ya. Karena pada satu event ya, dia punya banyak masalah gitu. Jadi ambrol lah gitu ya, nggak kuat begitu ya. Karena terbatas, betul nggak? Ya, karena terbatas, dirampok lah, kecelakaan lah, ketiban tangga lah, pada satu titik gitu. Akhirnya apa? Stres, betul nggak? Depresi, betul nggak? Saudara, masalah boleh datang 10 masalah, 20 masalah yang sulit bisa datang, tapi jiwamu penuh dengan kelimpahan. Enggak bikin stres. Betul? Betul enggak saudara? Bisa itu. Karena jiwamu mengalami ketidakterbatasan. Sehingga apa? Sehingga kau tidak baperan. Sehingga tidak stres walaupun banyak masalah gitu. Kau tetap bersukacita penuh dengan damai. Itulah sebenarnya kehidupan yang diberikan Tuhan atas kita. Kita lihat Filipi 4 ya. Ayat 12 sampai 13. Ayat 12. Ini Paulus yang ngomong ya. Saya bacakan ya. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam istilahnya gini loh. Paulus mau ngomong, aku tuh banyak masalah loh. Betul gak? Masalah apa aja aku alami loh. Kamu mengalami kelaparan, aku juga mengalami kelaparan. Kekurangan, aku juga mengalami kekurangan. Artinya gini loh, aku tuh ngalami banyak masalah. Tapi ayat 13 dikatakan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Kan. Amin. Kenapa? Karena dia mengalami joy, jiwanya dikuatkan. Sehingga banyak masalah. Tapi dia bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Amin. Yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Sehingga orang bisa tanya, dia punya banyak masalah, dia kekurangan, dia kelaparan. Kenapa ya kok dia bisa senyum? Karena ada joy. Inilah jenis kehidupan yang diberikan Tuhan sama kita. Supaya kita memberitahukan bahwa Tuhan itu benar. Amin. Yes. Itu jenis kehidupan yang harus kita alami. Amin. Jadi bukan masalahnya, amin. Tapi kehidupan joy yang ada dalam hidup itu yang kau harus dasar keyakinanmu harus ada. Sehingga kau gak merasa di sini terbatas, betul gak? Kalau di sini stres kita. Tuhan itu gak ecek-ecek loh. Kalau ngasih hidup itu.
Total dia ngasih sama kita. Tapi respon kita seringkali meremehkan. Kita masih merasa bahwa kita senang terbatas. Kita harus akui itu, betul nggak? Habis gini ya wajar dong, ya kan? Pikiran kita nih, betul nggak? Padahal Tuhan bilang, aku total loh kasih hidupku sama kamu. Nggak main-main loh. Apa yang nggak saya berikan? Kelimpahan loh, unlimited. Ketidakterbatasanku sanggup loh membuat kamu tidak terbatas. Tapi kita seringkali ditipu oleh si jahat. Sehingga kita meremehkan jenis kehidupan yang seperti ini. Kembali memilih jenis kehidupan seperti ini. Sehingga kau tidak berharga kalau nggak punya iPhone. Tidak berharga kalau nggak punya celana cutbray. Apa? Benar itu, saya heran. Benar nggak? Gak ada yang punya keyakinan penuh. Gue nggak mau deh yang gitu-gitu. Ya, lu mau ngomong apa? Terserah. Saya mau jenis kehidupan yang kayak gini nih yang aku alami. Betul nggak? Saudaraku, sesuatu yang dari roh itu kekal. Mereka lenyap kok. Betul nggak? Kita yang terus nyata, dia lenyap nanti. Betul? Ngikut kita pasti. Ngapain kita harus jadi follower mereka? Amin. Kan itu saya pikir itu yang menjadi perangkap anak muda. Ya. Pede aja lagi, betul nggak? Di sini kita levelnya, betul? Apain kita nggak pede, betul? Ya. Jadi saudara, apapun bisa terjadi sama kita. Mungkin kita gagal nggak masuk UMTK, mungkin kita diputus pacar, mungkin orang yang kita gebet naksir ke yang lain, nggak perlu bunuh diri, betul? Mungkin orang tua nggak sayang sama kita, dia lebih memperhatikan adik daripada saya. Mungkin saya diperlakukan tidak adil dengan guru, nggak baperan. Karena kita mengalami kelimpahan, betul? Jiwa kita mengalami kelimpahan. Amin. Amin saudara. Kita nggak perlu mencuri karena kita sudah memiliki, betul? Jadi kalau nggak dikasihi sama Mbak Santi sebagai pemilik, dia nggak mengasihi. Biarin dong, saudara sudah memiliki kelimpahan. Betul nggak? Amin saudara. Kita nggak seperti pencuri kan, kita sudah memiliki segalanya. Amin, kita kelimpahan saudara ya. Jadi jiwa kita benar-benar terpelihara sempurna. Roh saudara tidak dipengaruhi dengan roh-roh yang lain. Ya, roh kita kuat menghancurkan setiap roh jahat. Ya, apalagi kerasukan. Waduh, kegelapan tidak bisa menguasai. Ya, roh kita sehat. Ya, tidak ada roh dengki, tidak ada roh iri hati dan segala macam. Kita mengalami kelimpahan. Amin, itulah jenis kehidupan yang Tuhan berikan. Makanya Tuhan bilang, ya, karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan rindu kita selalu memilih untuk hidup di dalam kehidupannya Dia, ya. Ya, makanya Tuhan ingin sekali kita tahu posisi kita. Bahwa ini loh jenis kehidupan yang normal, yang otomatis, yang harus kamu hidupi. Gitu. Ya. Walaupun kadang-kadang kita di sini, saudara, kita lihat ya ayatnya ya, Matius 11. Matius 11 ayat 28. Saya akan bacakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, kadang-kadang kita kembali ke sini ya. Jujur ya. Kadang kalau kita ada problem masalah, kita merasa berbeban. Saudara kalau berbeban berat itu menunjukkan saudara terbatas. Betul nggak? Ya kan? Makanya jadi berat bebannya gitu kan. Ya. Tapi Tuhan itu tahu bahwa ketika kita di sini saudaraku, kita nggak mengalami joy gitu ya.
Tuhan itu baik saudara. Dia tuh bilang, anakku, kamu keliru. Ya, maka itu dia bilang, hei sini, mari kepadaku. Betul nggak? Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Ya, Tuhan bilang, hei salah kamu posisimu. Kalau kamu merasa berbeban berat, itu kamu sudah merasa terbatas. Kau tidak hidup dalam jenis kehidupan yang kuberikan. Mari kepadaku, mari ke sini, ambil posisi kembali. Aku akan memberi kelegaan. Karena Tuhan sayang sama kita. Amin. Karena dia mau kita mengalami kelimpahan. Lanjut 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat keterangan. Kenapa kita seringkali merasa terbatas? Karena kesombongan kita. Betul nggak? Karena keangkuhan kita mengambil jalan sendiri. Sehingga kita merasa terbatas. Tuhan bilang, salah, kamu salah memikul kuk. Kau sedang memikul kukmu sendiri. Balik-balik. Belajar kepadaku. Aku lemah lembut, rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Amin. Jiwamu akan kembali mengalami kelimpahan. Ayat 30 dikatakan apa? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Bicara joy selalu enak dan ringan. Amin. Karena kehidupan ilahi. Karena bicara kelimpahan. Bicara ketidakterbatasan. Kalau saudara mulai terbatas, berseru kepada dia. Amin. Datang kepada dia. Tuhan, ya misalnya Eva di sana. Uangku terbatas, betul? Sini terbatas, aku sendirian di sini. Datang kepada dia. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan ingin kau merasakan joy kembali. Amin. Ketidakterbatasan Allah akan datang kepadamu. Dan kuk yang dipasangkan kepadamu enak dan ringan. Amin. Maka itu firman Tuhan katakan, hendaklah serahkan segala kekhawatiran. Itu kan bicara begitu ya. Kenapa orang mulai khawatir? Karena merasa terbatas kan. Betul nggak? Serahkan segala kekhawatiran. Itu bahasa Yunaninya itu apa ya? Saya lupa ya. Itu bicara serahkan, itu nggak diserahin begini. Iris ini enggak. Tapi dilempar. Ngerti ya? Jadi kalau kita punya kekhawatiran, saudara jangan bayangkan diserahkan begini sama Tuhan. Dilempar. Betul? Artinya kau percaya Tuhan bisa selesaikan. Artinya begini loh, Tuhan ganti dengan kuk yang kau pasang enak dan ringan. Amin. Karena jenis kehidupan itulah yang diberikan kepadamu dan saya. Dan itulah yang kau harus alami. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa Tuhan itu benar. Dan tidak ada kecurangan dalam hidupnya. Amin. Kau mengalami kelimpahan. Makanya kita harus alami. Karena Yesus membawa hidup. Dan dia ingin kau mempunyainya dalam segala kelimpahan. Unlimited. Tidak terbatas. Amin. Jangan mau ditipu. Amin. Sehingga kau selalu berpikir terbatas. Disinilah posisimu. Kau menjadi orang-orang hebat. Seperti Petrus. Bukan hebat gimana ya. Tapi menjadi pengaruh. Betul. Dan kau melakukan pekerjaannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau datang membawa hidup dan Kau rindu kami mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri,
membunuh, dan membinasakan. Pencuri datang untuk mencuri karena dia tidak memiliki segala sesuatu dan dia terbatas. Kami bersyukur justru Engkau memberikan kelimpahan supaya kami memiliki segala sesuatu. Amin Tuhan. Kami bersyukur untuk jenis kehidupan yang seperti itu yang kami alami. Kami merasa kagum dan hormat Tuhan. Karena Engkau memberikan hidup-Mu sendiri tinggal dalam kami. Sehingga kami mengalami ketidakterbatasan Allah. Mengalami joy. Terang manusia. Kegelapan tidak bisa memahaminya. Kegelapan tidak bisa menguasainya. Kegelapan tidak bisa mematikannya. Kegelapan tidak bisa menaklukkannya. Kami bersyukur. Kami tidak perlu menjadi sama seperti dunia dan menjadi follower dunia. Karena kedudukan kami lebih tinggi. Kami memiliki terang Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah arti-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar katakan, oh besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari angkat kedua belah tanganmu, saudara. Percayalah bahwa kehidupan yang diberikan Tuhan atas hidupmu luar biasa dan dahsyat. Jenis kehidupan ilahi. Dan Tuhan ingin kau mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan percayalah, terobosan, mujizat, kebaikan semuanya milikmu. Dan percayalah bahwa Tuhan memberikan itu supaya kau memberitakan perbuatanmu dan berkata kepada dunia bahwa Tuhan itu benar. Tidak ada kecurangan sedikit pun dalam hidupmu. Tuhan ingin kau membuktikan kepada dunia bahwa kehidupanmu mencerminkan Tuhan yang benar. Terjadi
Dihancurkan segala keterbatasan di dalam nama Yesus. Joy kehidupan ilahi semakin kuat bekerja. Setiap anak muda mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Kelimpahan dalam tubuh, kelimpahan dalam jiwa, kelimpahan dalam roh. Sehingga dunia tahu bahwa Tuhan benar-benar nyata, bahwa Tuhan itu benar. Terjadi. Malah sokre, malah sekre, malah se. Ketidakterbatasan Allah mengalir di dalam nama Yesus. Karena kehidupan ilahi terjadi. Keberhasilan seperti rembang tengah hari, hidup orang benar, kepala dan tidak menjadi ekor, itu terjadi. Karena ketidakterbatasan itu, apa yang tidak pernah kami lihat, dengar dan timbul dalam hati, itu disediakan. Karena Kau sudah menyediakan jenis kehidupan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa Kau sedang mengerjakannya dalam hidup kami, supaya kami mengalami setiap hari, mengalami kelimpahan, mengalami anugerah setiap hari. Kami tidak menjadi letih, lesu, lemah, pesimis, apatis dan menjadi korban dari dunia. Tapi kami berdiri teguh karena kami punya kehidupan ilahi. Kami tahu posisi kami. Terjadi di luar keterbatasan. Mujizat Tuhan terjadi. Ketidakterbatasan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kami nyata, supaya kami memberitahu kepada banyak teman kami bahwa Tuhan itu benar. Tidak ada kecurangan sedikit pun atas hidup. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu yang memerintah atas hidupmu. Kehidupan yang berlimpah, joy, nyata terus di dalam hidupmu. Setiap hari kau akan alami hidup yang berkelimpahan, baik dalam tubuhmu, jiwa dan roh, terpelihara sempurna. Karena Tuhan menggenapi firman-Mu. Dan kasih setia Tuhan nyata atas hidupmu. Dan pertolongan Roh Kudus terus nyata atas hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.